Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Selamat siang, semoga kalian semangat walaupun kita masih dalam pembelajaran jam terakhir ya. Jam pembelajaran terakhir yaitu mata pelajaran farmakognosi. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ibu ingin kita menyanyikan lagu Jawa atau bukan lagu Jawa, lagu daerah ya, lagu daerah dari Jogja maupun dari Jawa Tengah, yaitu Suwe Ora Jamu. Mari kita menyanyikan bersama-sama. Suwe ora jamu, jamu godhong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan gawe gelo. Ya, kita sudah menyanyikan lagu Suwe Ora Jamu. Dari lagu tersebut sudah menunjukkan identitas dari pelajaran farmakognosi. Apa itu? Jamu sendiri. Apa sih? Kenapa sih kok ada sangkut pautnya dengan farmakognosi? Nah, isi dari jamu itu adalah simplisia yang akan kita pelajari, ya. Kemarin kalian sudah mempelajari mengenai simplisia radix, simplisia cortex, simplisia rhizoma, ya. Nah, itu adalah salah satu simplisia yang ada di dalam jamu. Nah, sekarang kita akan mempelajari simplisia mengenai bulbus, cormus, lignum, caulis, dan tuber. Nah, untuk lebih lanjutnya, kita mulailah aja ya dari slide. Nah, di sini ada catatan kecil nih. 10% kami adalah membaca, 20% kami mendengar, 30% kami melihat, 50% kami melihat dan mendengar, kemudian 70% kami melakukan diskusi, 80% kami melakukan eksperimen, berpengalaman, praktikum ya di sini. Kemudian 95% kami mengajarkan, memberikan penjelasan kepada orang lain. Nah, karena ini masih dalam pandemi, maka kita hanya terbatas di pembelajaran daring, yaitu mendengarkan, melihat, dan membaca ya apa yang telah kita dapatkan. Yuk lanjut saja ke materi tentang bulbus, caulis, tuber, lignum, dan cormus. Nah, sekarang mengenai umbi dulu ya. Nah, karena bulbus yang kita pelajari itu tentang umbi, maka kita akan mempelajari dulu apa sih umbi itu. Nah, umbi itu merupakan satu organ dari tumbuhan yang merupakan modifikasi dari organ lain dan berfungsi sebagai penyimpan zat tertentu. Nah, umumnya karbohidrat. Kemudian dimodifikasi dalam bentuk daun, batang, akar. Kalau daun itu bisa kaktus, kalau batang itu bisa berupa kentang, kemudian akar adalah ketela pohon. Batang itu juga ada bengkoang ya. Kemudian bentuk modifikasi ini biasanya adalah pembesaran ukuran dengan perubahan anatomi yang sangat jelas terlihat. Nah, kemudian biasanya terbentuk tepat di bawah permukaan tanah. Itu ya. Kemudian macam-macam umbi. Nah, yang pertama adalah umbi lapis atau bulbus. Merupakan umbi yang terbentuk dari tumpukan pangkal daun yang tersusun rapat, biasanya dihasilkan oleh suku Alliaceae, Amaryllidaceae, dan Liliaceae. Gambar di samping itu adalah contoh dari umbi lapis, yaitu apa? Iya, bawang putih, bawang merah ya contohnya.
dari keluarga Liliaceae. Kemudian dilanjutkan dengan umbi batang akar. Nah, umbi batang akar itu apa? Umbi yang terbentuk dari modifikasi batang akar. Tumbuh di bawah permukaan tanah, membesar dan mengandung banyak pati, disebut sebagai tuber. Biasanya dihasilkan oleh beberapa spesies, yaitu Solanaceae dan Asteraceae. Apa ini contohnya? Ya, kentang, kemudian ada ketela rambat, kemudian ada Asteraceae itu ketela rambat, kemudian umbi cilembu ya, umbi cilembu itu. Nah, itu adalah salah satu contoh dari umbi batang akar. Itu. Lanjut. Nah, sekarang adalah umbi batang atau kormus. Umbi batang yang membengkak dan memadat serta mengandung cadangan makanan. Pada dasar kormus terdapat lubang tempat tumbuhnya akar. Sedangkan di bagian atas terdapat tunas atau mata. Nah, contohnya adalah bengkoang ya. Lanjut, kemudian ke umbi akar. Nah, umbi yang terbentuk dari modifikasi akar. Contohnya adalah ketela pohon, wortel, lobak, ya. Kemudian modifikasinya dari akar ya. Kemudian perbanyakannya itu tidak dari akarnya, tapi dari kalau ketela pohon dari batangnya ya, di stek gitu. Kemudian lanjut ya. Lanjut sekarang ke kaulis. Kaulis itu adalah batang. Batang itu adalah bagian tubuh tumbuhan yang amat penting dan mengingat tempat serta kedudukan batang bagi tubuh tumbuhan. Batang dapat disamakan dengan sumbu tubuh tumbuhan. Nah, sekarang fungsi dan macam batang. Nah, ini adalah batang sebagai pendukung, yaitu batang dan cabang tanaman. Kemudian berfungsi sebagai konduksi melalui floem dan xilem, yaitu di dalam batang itu kan di dalamnya ada komposisi atau tersusun oleh floem dan xilem. Nah, itu fungsinya adalah konduksi. Kemudian batang sebagai penyimpan makanan. Tadi apa contohnya? Kentang. Ya, umbi kentang. Kemudian batang sebagai pelindung. Contohnya adalah duri-duri pada bougainville, tanaman bougainville. Tahu ya bougainville? Nah, itu adalah batang sebagai pelindung. Kemudian fungsi batang yang bisa digunakan sebagai perbanyakan tanaman. Contohnya adalah bulbus, rizoma, ya. Itu adalah contoh dari perbanyakan tanaman. Batang ya, batang untuk perbanyakan tanaman. Kemudian batang sebagai fotosintesis. Contohnya adalah pada kaktus ya. Kaktus tahu ya. Nah, itu adalah batang yang mengalami mengalami pembesaran ukuran sehingga termasuk dalam kelompok Simplicia ini. Itu. Lanjut. Nah, sekarang batang basah atau herbaceous, yaitu batang lunak dan berair. Contohnya adalah bayam. Bahasa latinnya Amaranthus spinosus Linn. Kemudian batang berkayu Lignosus, yaitu batang yang sebagian besar terdiri dari kayu yang biasanya kuat dan keras. Contohnya adalah mangga. Kemudian batang rumput atau kalmus, yaitu batang yang mempunyai ruas-ruas yang nyata dan seringkali berongga. Contohnya adalah padi, ya. Kemudian batang mendong atau kalamus, yaitu batang yang punya ruas seperti batang rumput, namun lebih panjang. Contohnya adalah mendong. Nah, ini mendong itu biasanya digunakan untuk pembuatan tikar. Itu dari batang ya, yang diambil adalah batangnya, bukan daunnya. Lanjut ke lignum atau kayu. Nah, apa toh itu?
batang yang sebagian besar terdiri dari kayu yang biasanya kuat dan keras. Jaringan dari akar maupun batang yang berada di sebelah dalam kambium. Lignum ya, kambium atau kayu. Dulu pada saat SMP, kalian pasti sudah mempelajari mengenai kambium ya. Dalam pelajaran IPA itu ada pembelajaran mengenai struktur tanaman, yaitu batang, terutama yaitu kayunya, di dalamnya ada kambiumnya. Nah, sekarang mulai pada simplicianya, yaitu yang pertama bulbus ini. Simplicia bulbus, yaitu contohnya yang pertama Alii sativum bulbus. Nama latin tanaman asalnya Allium sativum. Nama umumnya umbi lapis bawang putih. Keluarganya Liliaceae. Bagian yang digunakan umbi lapis, kandungan kimianya minyak atsiri, dialil disulfida 60%, alil propil disulfida 60% dan alil ya. Khasiatnya sebagai anti kolesterol. Apa itu anti kolesterol? Yaitu untuk menurunkan kadar kolesterol di dalam darah gitu ya. Kemudian pemberiannya bau khas, rasa agak pedas. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Kemudian yang kedua adalah Simplicia sepae bulbus. Dari gambar di samping pasti kalian sudah tahu ya, sudah pernah mengupas, sudah pernah mengiris bagi yang perempuan, terutama bagi yang cewek-cewek nih kalau masak. Nah, membantu ibu bisa sudah biasa melihat Simplicia di samping ini, yaitu bawang merah ya, umbi lapis bawang merah. Nama latin atau tanaman asalnya yaitu Allium cepa dari keluarga Liliaceae. Kemudian bagian yang digunakan adalah umbi lapis. Kandungan kimianya minyak atsiri, sikloalin, metialin, hidroalin, vitamin C. Khasiatnya bakterisida, ekspektoran, diuretika. Bakterisida itu apa toh? Bakterisida itu adalah untuk mencegah timbulnya bakteri ya. Kemudian ekspektoran. Ekspektoran itu apa ya? Ekspektoran adalah untuk mengobati atau mengurangi batuk berdahak ya. Kemudian apa itu diuretik? Diuretik adalah untuk mengobati atau bisa sebagai memperlancar buang air kecil, memperlancar pipis ya. Nah, itu adalah sebagai khasiat dari bawang merah. Selanjutnya adalah Eleutherinae bulbus. Nama latinnya adalah Eleutherinea americana. Nama umumnya umbi lapis bawang sabrang. Keluarga dari Liliaceae. Kemudian bagian yang digunakan adalah umbi lapis. Kandungan kimianya alkaloid, saponin, triterpenoid, flavonoid, polifenol. Khasiatnya banyak ya. Ada anti disentri, radang usus, emetika, dan sembelit. Untuk khasiat ini arti-artinya sudah Ibu berikan ya. Penjelasannya dalam materi yang sebelumnya sudah Ibu berikan. Kemudian yang selanjutnya adalah Crini asiatici bulbus. Nama latinnya yaitu Crinum asiaticum. Nama umumnya yaitu umbi bakung dari keluarga Liliaceae. Bagian yang digunakan yaitu umbi lapis. Kemudian kandungan kimianya yaitu alkaloid likorin, krinin, asetilkorin. Khasiatnya diuretik, antiinflamasi, mencegah pendarahan. Sudah pernah lihat ya? Nah, ini adalah kemarin pernah heboh di daerah Bantul ya. Biasanya akan tumbuh di musim penghujan, banyak sekali tanaman-tanamannya. Nah, ini khasiatnya juga bisa dilihat kalian di dalam catatan yang sudah Ibu berikan.
Kemudian lanjut ya. Sekarang Simplicia colchicircormus. Colchicircormus. Nama Latin tanaman asalnya yaitu Colchicum autumnale. Nama umumnya daun umbi colchici. Keluarganya Liliaceae. Ya, kemudian bagian yang digunakan adalah umbi batang. Kandungan kimianya alkaloida tidak kurang dari 0,25% colchicina. Nah, ini ya. Khasiatnya yaitu sebagai antirematik. Pemberiannya tidak berbau, rasa pahit dan bergetir. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Lanjut, kita menuju ke Simplicia meremiae tuber. Nama latinnya adalah Meremia mammosa. Nama umumnya umbi bidara upas. Keluarga Convolvulaceae. Bagian yang digunakan adalah irisan-irisan umbi akar. Kemudian kandungan kimianya yaitu damar, zat pahit, dan pati. Pemberiannya bau lemah, rasa tajam, dan pahit. Khasiatnya ekspektoransia, antiseptika mulut, atau juga bisa disebut dengan obat kubur. Lanjut. Nah, sekarang ke Simplicia discorea tuber. Ya, punya nama tanaman asal yaitu Discorea hispida. Nama umumnya umbi gadung. Keluarganya Disoraceae, ya. Bagian yang digunakan umbi akar. Kandungan kimianya diosin, dioskorina. Khasiatnya yaitu sebagai sedatif dan insektisida. Nah, ini umbi gadung itu juga di sebagian masyarakat digunakan untuk makanan ya, untuk snack. Pengolahannya harus benar. Karena jika pengolahannya salah, maka akan menimbulkan racun bagi tubuh, gitu ya. Nah, khasiatnya apa sih ini? Khasiatnya sedatif dan insektisida. Insektisida sendiri apa? Yaitu untuk menghalau serangga. Sedatif itu punya efek sedasi, yaitu efek kita bisa menjadi ngantuk, tidur, dan menyerang ke saraf pusat atau otak. Lanjut, kita menuju ke Simplicia mirabilis tuber. Nama latin tanaman asalnya adalah Mirabilis jalapa. Nama umumnya umbi bunga pukul 4, umbi kembang pagi sore. Keluarganya Nyctaginaceae. Bagian yang digunakan umbi akar. Kandungan kimianya alkaloida, khasiatnya laksatif. Banyak sekali kita jumpai ya tanaman-tanaman ini. Nah, kalian di rumah mungkin punya di depan rumah. Ternyata ini namanya adalah Mirabilis jalapa atau disebut sebagai bunga pukul 4 atau bunga kembang pagi sore, karena membuka bunganya itu pada pagi dan sore hari. Nah, ini khasiatnya sebagai laksatif. Apa itu laksatif? Kalian lihat catatan yang udah Ibu berikan. Lanjut ya, sekarang ke Simplicia santalilignum. Santalilignum itu mempunyai nama tanaman asal yaitu Santalum album. Nama umumnya kayu cendana, disebut juga sandalwood ya. Kalau kalian beli minyak angin, ada aroma sandalwood yaitu aroma kayu cendana. Dari keluarga Santalaceae, bagian yang digunakan yaitu kayu galih dari batang, dahan, dan akar. Ya. Kemudian pemberiannya bau harum, rasa agak pahit khas ya. Jadi yang kalian pernah tahu kayu cendana baunya seperti itu ya. Baunya khas sekali, harum dan khas. Kemudian kandungan zat aktifnya yaitu minyak atsiri, harsa, zat penyama. Kemudian khasiatnya diuretik, carminativa, antispasmodika. Kalian lihat lagi ya materi tentang istilah farmasi yang sudah Ibu berikan. Ini
adalah kayu cendana, Santalli lignum. Sekarang kita menuju ke Simplicia sapan lignum. Nama Latin tanaman asalnya adalah Caesalpinia sapan. Nama umumnya yaitu kayu secang dari keluarga Caesalpiniaceae. Bagian yang digunakan adalah irisan-irisan kecil atau serutan-serutan kayu. Kandungan kimianya brazilin, zat warna merah sapan, asam tanat, dan asam galat. Khasiatnya astringensia. Pasti kalian pernah lihat ya, untuk kayu secang ada di dalam racian dari wedang uwoh. Itu biasanya ada kayu secang. Biasanya bagaimana warnanya? Merah ya. Kalau direndam atau diseduh dengan air panas, bisa menimbulkan warna merah. Kita lanjut ya. Nah, kemudian masuk ke Simplicia ligustrine lignum. Nama latinnya yaitu Strychnos ligustrina. Nama umumnya kayu bidara laut, ya, keluarga Loganiaceae. Bagian yang digunakan adalah kayu. Kandungan kimianya alkaloid brucin, strychnin. Khasiatnya anti malaria, antelmintik, pembersih darah, obat bisul. Banyak sekali khasiatnya ya. Kalian bisa lihat arti dari antelmintik apa, anti malaria apa, ya. Bisa dilihat di materi yang sudah Ibu berikan. Kemudian Tinospore caulis, Simplicia Tinospore caulis. Nama tanaman asalnya adalah, ini ada berapa spesies? Ada banyak spesies ya, ada 3, ada 4. Tinospora tuberculata, Tinospora rumpii, Tinospora crispa, Tinospora cordifolia. Nah, nama umumnya adalah brotowali. Kalian pasti sudah paham dengan brotowali. Rasanya pahit sekali ya. Kemudian dari keluarga Menispermaceae. Bagian yang digunakan adalah batang dan kulit batang. Kemudian kandungan kimianya yaitu pati, glukosida picroterasida, alkaloid berberin, palmatin harsa, dan zat pahit picroretin. Khasiatnya yaitu antipiretik, tonikum, antidiabetes. Nah, apa itu antipiretik, tonikum, antidiabetes? Bisa kalian lihat lagi. Nah, seperti itu ya Simplicianya yang telah Ibu sampaikan. Ada berbagai banyak Simplicia yang bisa digunakan dalam sediaan farmasi. Tadi ada brotowali, kayu secang, bawang merah, bawang putih, bidara, kemudian ada bunga pukul 4, ya, bunga bakung, umbi gadung, banyak sekali yang sudah kita pelajari. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin mengingatkan kembali kepada kalian untuk mematuhi protokol kesehatan, ya, 4M, dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Karena pandemi ini belum berakhir, virus COVID-19 masih ada di mana-mana. Jadi kalian harus jaga kesehatan. Anak-anak tidak sakit, tapi bisa saja membawa virus ini yang bisa menyebabkan penularan ke orang lain, terutama orang lansia, ibu hamil, kemudian kepada orang atau seorang yang punya penyakit lain seperti diabetes, kemudian hipertensi, ya, asma, itu sangat rentan dengan virus COVID-19. Maka dari itu, Ibu ingatkan kembali supaya anak-anakku tetap menjaga protokol kesehatan, semangat belajar walaupun daring, dan tetap bahagia, ya. Jangan lupa untuk selalu bahagia dan bersyukur. Baik, sebelum Ibu akhiri, Ibu ingatkan kembali kalian untuk mempelajari materi ini, kemudian
tugas ada di dalam Google Form. Silahkan kerjakan sesuai dengan perintahnya. Jangan ditunda-tunda, ya. Ada di dalam Google Classroom. Demikian yang Ibu sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian dan menjadi acuan dalam pembelajaran, baik untuk hari ini dan masa yang akan datang. Sekian, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.